Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Enda. Ya, perkenalkan saya sebagai supervisor Enda Widiawati. Dan saya Lela Nurwendasari sebagai coach. Dan saya sendiri Mega Sriwayuni sebagai coach. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Lela. Selamat pagi Bu. Terima kasih sudah bersedia ya untuk sesi coaching kali ini yang akan saya utarakan Ibu. Ya. Baiklah, Bu, saya akan mulai. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan penilaian percakapan kucing ini. Menurut Ibu, apa elemen-elemen penting sebaiknya yang ada dalam rubrik penilaian ini? Baik Bu, menurut saya dalam proses coaching ini sebaiknya ada 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan alur rasa. Yang ketiga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dalam pandangan sangat baik ya Bu ya. Selanjutnya, apakah kompetensi yang lebih mendalam dalam ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Tujuannya sangat mengembangkan yang bagus ya Bu ya. Untuk lebih fokus, bisakah Ibu menyebutkan bagian spesifik atau kompetensi tersebut dalam observasi ini? Melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya ingin menggali potensi dari coach itu. Saya ingin menguatkan kekuatan dia dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ingin dia pecahkan atau dalam mencapai tujuan yang ingin dia harapkan. Sangat baik ya Bu ya. Pemilihan area observasi ya Bu ya yang jelas akan membantu pengembangan kompetensi. Terakhir, bagaimana menurut Ibu kita dapat menilai ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Dalam proses coaching ini, indikator pencapaian keberhasilan coaching ini saya lihat dari coachingnya sendiri ya Bu ya. Kalau coaching itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dia sudah bisa menggali kekuatannya, dia juga bisa mengembangkan potensinya untuk menghadapi permasalahan. Nah, itulah yang menjadi sumber salah satu indikator dari keberhasilan proses coaching ini Bu, termasuk nilai-nilai yang dikaitkan dalam proses coaching. Sangat setuju Bu, saya ya mengamati perubahan atau tindakan perilaku indikator yang baik ya Bu untuk melihat keberhasilan si kucing. Apakah ada hal lain ya Bu ya untuk ingin Ibu tambahkan atau dalam diskusi ini? Saya ingin menambahkan ini Bu, selain dari menggali potensi juga saya ingin menambahkan kayak nilai kepercayaan diri Bu, terus nilai kemitraan, kolaborasi seperti itu. Saat ini Ibu merasa lebih jelas tentang bagaimana merencanakan atau sesi coaching ini berdasarkan rubrik penilaian dan tujuan untuk pengembangan yang spesifik. Saat ini tidak Bu, karena saya belum melakukan proses coaching dari coach Ibu. Saya senang mendengarnya bahwa tujuan kita di sini adalah menciptakan kemitraan buat mendorong proses aktif dan memaksimalkan potensi coaching. Jika memiliki pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu atau menghubungi saya Bu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu, saya yakin Ibu bisa ya melakukan dengan baik. Kita bisa bicara lagi di lain waktu ya Bu, dan melihat perkembangan. Baik Bu. Silakan Ibu. Ya baik Bu. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik Bu, baik. Iya nih tumben cari-cari saya, ada apa nih Bu Mega? Iya nih, aduh, saya sedikit ada permasalahan yang ingin saya diskusikan tentunya dengan Ibu. Ya, masalah yang ada di sekolah tentunya, sekolah yang saya hadapi. Oh, jadi Ibu akan mendiskusikan dengan saya tentang permasalahan yang ada di sekolah Ibu ya. Nah, sebelumnya nih Bu, kira-kira apa sih yang Ibu capai setelah proses percakapan kita berlangsung?
dengan permasalahan yang saya ingin diskusikan dengan sebagai ikut, saya ingin ada solusi terbaik di mana saya bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik tentunya dengan ataupun ada solusinya dengan masalah yang saya hadapi ini. Oke, baik Bu, mudah-mudahan bisa bantu ya Bu. Nah, coba Ibu bisa ceritakan apa yang menjadi permasalahan yang Ibu hadapi. Permasalahan yang saya hadapi ya Bu, pertama kali saya masuk sekolah di SD 108 itu sayuran itu saya itu berarti saya sudah 3 tahun Bu ini mengenai fasilitas sekolah Bu. Jadi fasilitas sekolah yang memang sekolah kita itu mungkin karena terlalu ujung ya Bu ya di batas kota gitu. Jadi sedangkan fasilitas juga kurang memadai gitu Bu, apalagi misalkan dalam pembelajaran basket, voli tentunya kan harus dengan bola yang sebenarnya Bu gitu. Sedangkan kan kita tidak mempunyai alat-alat olahraga yang semahal itu. Jadi permasalahan Ibu Mega itu terkait dengan pembelajaran yang kurang fasilitasnya. Iya betul Bu. Nah, kira-kira nih Bu, selain tadi Ibu penyebabnya adalah mungkin karena dari kebencanaan atau dari sekolahnya tidak ada fasilitas. Nah, ada nggak upaya-upaya Ibu misalnya dalam mengatasi permasalahan itu? Nah, saya jadi terpikir nih Bu ya, kan di sekolah kita kalau beli alat olahraga yang basket ataupun voli kan itu lebih mahal ya Bu ya. Susah gitu, menunggu fasilitas dari pemerintah kan terlalu lama ya Bu ya. Jadi mungkin saya terpikir untuk melakukan modifikasi tentang bola gitu. Karena apa? Karena sebenarnya tujuan pembelajaran dari PJOK itu adalah membuat anak itu bugar. Pertamanya senang, terus keduanya anak itu menjadi bugar, dan ketiganya tentunya membuat anak itu minimalnya mengetahui dasar-dasar permainan dari bola basket ataupun bola voli begitu Bu. Ya betul Bu, ide yang sangat cemerlang itu Bu, saya setuju ya Bu ya. Karena memang kita bisa mencari alternatif lain karena di pendidikan jenjang SD itu untuk PJOK hanya mengenal saja. Iya betul. Jadi bisa diberikan fasilitas yang menyerupai fasilitas Ya, asli. dimodifikasi. Nah, tentunya itu ya, Bu, kreatif ya. banget, Bu. Bisa kasih alat-alat olahraganya gitu. Itu ide yang bagus Bu. Untuk melaksanakan ide yang bagus itu, apakah Ibu punya rencana aksi untuk kedepannya bagaimana? Nah, rencana aksi saya ke depannya memodifikasi bola basket ataupun bola voli itu tentunya misalkan dengan bola karet yang bisa lebih murah gitu untuk diadakannya gitu kan, tidak terlalu mahal, jadi terjangkau gitu oleh kami ataupun oleh siswa itu sendiri untuk mengadakan bola yang bola karet, atau misalkan bola bisa kita mengumpulkan seperti ban bekas gitu kan Bu ya, untuk dilakukan modifikasi tentunya dalam pembelajaran yang nantinya bertujuan untuk lebih spesifik tentang pembelajaran bola basket ataupun bola voli, mungkin begitu Bu ya. Oh iya, itu udah ide yang cemerlang juga ya Bu ya. Kira-kira mulai kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana aksi ini? Saya tentunya akan melakukan rencana aksi saya secepat mungkin nih Bu di sekolah saya. Pasti anak-anak juga akan merasa senang ya dengan perubahan dan modifikasi pembelajaran yang akan saya lakukan. Betul Bu, tujuan utama anak-anak senang ya Bu ya. Iya, Nah, kira-kira siapa Bu yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana aksi ini? Ya tentunya dengan melibatkan siswanya itu sendiri ya Bu ya, dan juga mungkin ada peran dari orang tua siswanya itu sendiri gitu, bagaimana caranya kita berkolaborasi tentunya dengan orang tua siswa tersebut untuk
memodifikasi pembelajaran bola basket ataupun bola voli tersebut. Ya, kolaborasi memang penting ya Bu ya. Iya, betul. Nah, adakah komitmen Ibu ke depannya untuk melaksanakan rencana aksi ini? Bentuk komitmennya apa nih, kalau boleh saya tahu? Komitmen saya akan lebih mengembangkan lagi tentang memodifikasi pembelajaran supaya lebih menarik terhadap siswa, bahwa pembelajaran itu tidak harus pembelajaran yang sebenarnya, tetapi tetap anak tersebut atau siswa tersebut tahu gitu gerakan-gerakan dalam pembelajaran bola basket bola voli. Ya, kalau misalnya Bu ya, rencana Ibu itu tidak terlaksana dengan baik, kira-kira apa sih langkah apa yang akan Ibu lakukan? Langkah saya ya tentunya pertama saya akan mungkin lebih dengan rekan guru kolaborasi ataupun ngobrol bagaimana kedepannya nih ini kurang begitu menarik mungkin. Nah, saya kan bisa berkolaborasi dengan tentunya kan guru PJOK bukan saya saja, ada guru PJOK satu lagi lah di sekolah saya. Mungkin saya bisa lebih sharing, berbagi, ataupun dengan guru lain juga mungkin bisa membantu ide-ide apa nih yang bisa saya lakukan untuk pembelajaran yang menarik. Betul, saya setuju Bu. Untuk melaksanakan rencana aksi kita sebagai bentuk komitmen dari Ibu Mega itu yang pertama dari diri sendiri dia mengadakan penguatan ya, penguasaan ilmu dan sebagainya. Yang kedua, kalau misalnya Ibu tidak bisa menghandle, Ibu akan melibatkan orang lain untuk berkolaborasi tentunya untuk mencapai tujuan dari rencana aksi sosial. Itu udah bagus banget Bu Mega, solusinya sudah Ibu raih loh. Iya, sudah Bu, alhamdulillah dengan proses dan Puci ini ternyata ada pembelajaran dari diri saya, jadi lebih terbuka lagi. Oh iya, saya harus melakukannya seperti apa gitu. Solusinya saya sudah mulai ada gitu Bu ya. Terima kasih banget ya Bu. Ini pembicaraan ini udah mulai menyenangkan nih Bu, tapi saya waktunya udah ya. Mudah-mudahan Bu Mega bisa melaksanakan rencana Ibu yang menjadikan solusi untuk permasalahan Ibu ya. Iya Bu, terima Nah, kasih Bu. saya tunggu loh perkembangannya. Nanti kita berhubungan lagi ya. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bu Mega. Iya, sukses sama-sama. selalu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bu Lela. Selamat siang. Saya ingin mendiskusikan nih secara sisi kucing ini yang terbaru Ibu lakukan nih yang tadi sama Bu Mega ya, sebagai Kuci ya. Bagaimana nih tentang fasilitas sekolah nih yang ada di SDN 183 Sayuran? Alhamdulillah Bu, tadi proses kucingnya sudah berjalan lancar. Terus saya dan Bu Mega juga sudah melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta. Dan juga saya juga sudah menghadirkan 3 kompetensi yang dari awal tadi saya sudah tetapkan. Iya, bagus nih Bu. Menurut Ibu sebagai Bu Lela ya, apa yang telah Bu Lela lakukan dalam sesi tersebut untuk mencerminkan ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Betul, tadi secara spesifik kan saya ingin mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan berbobot nih Bu. Alhamdulillahnya melalui pertanyaan berbobot saya, Koci dapat menemukan solusi untuk permasalahannya Bu. Koci itu dengan percaya diri dapat menggali potensinya bahwa dia tuh mampu menyelesaikan permasalahannya. Oh gitu ya, itu sangat bagus ya Bu ya menurut Ibu. Setelah melakukan pencapaian cermin tersebut, ada indikator positif kah yang dalam sesi kucing ini yang Ibu amati setelah sesi kucing dengan berdasarkan fakta yang ada? Ya, berdasarkan fakta yang ada tadi permasalahan Bu Mega itu beliau mempunyai permasalahan mengenai fasilitas dalam berolahraga ya. Ternyata beliau itu mempunyai alternatif lain untuk mengatasi kekurangan dari fasilitas tersebut. Lalu beliau juga akan mengeksplor pengetahuannya bagaimana cara mengemas dengan kreativitas dia untuk membuat satu fasilitas sebagai pengganti ya Bu ya, atau alternatif gitu untuk mengatasi kekurangan tersebut. Lalu beliau juga ingin berkolaborasi seandainya rencananya
tidak berjalan dengan lancar. Menurut saya itu udah satu indikator pencapaian keberhasilan dari proses coaching kami ya Bu ya. Observasi itu sangat cerah ya dan terobjektif. Terus berdasarkan hasil percakapan dan observasi ini, apa area yang pengembangan yang Ibu perlu ditekankan pada sesi coaching ini? Selanjutnya Ya, jadi kompetensi yang pengembangan yang ditekankan dalam proses coaching selanjutnya ini, Bu, saya berharap rencana aksi yang dari coaching tadi yang sudah beliau sampaikan itu akan terlaksana dengan baik, Bu. Melalui komitmen beliau, jadi saya ingin beliau itu terus konsisten dan berkomitmen untuk melaksanakan aksinya. pemahamannya sangat dalam ya Bu ya. Ternyata setelah memfasilitasi pengembangan ini, apa kompetensi atau pengetahuan tambahan yang mungkin Ibu akan lakukan setelah lakukan lebih lanjut? Ya, menurut saya Bu, saya punya saran nih, jikalau misalnya kita punya kekurangan atau permasalahan dari fasilitas, saya berharap semua guru bisa berpikir kreatif seperti yang coach saya tadi. Nah, selanjutnya, jikalau kita ada permasalahan atau kendala dalam proses kreativitas itu atau mewujudkan kekurangan fasilitas itu, kita dapat melibatkan orang lain untuk mengatasi permasalahan kita. Dan saya berharap tidak sampai di sana, tapi untuk kemajuan bersama kita harus juga berpikir inovatif dan kreatif untuk mengatasi kekurangan fasilitas di sekolah. Ya, sarannya tentang pengembangan untuk fasilitas di sekolah itu sangat membantu ya, apalagi saya senang melihat bahwa Bu Lela bersedia untuk belajar mengembangkan ya, ternyata dalam proses sebagai perancud ya. Jika Bu Lela membutuhkan sumber daya atau dukungan dari teman, jangan ragu-ragu ya untuk menghubungi saya. Ya Bus, ini juga terima kasih atas kesediaan Ibu mengobservasi proses coaching yang telah kami lakukan. Terima kasih ya Bu. Ya, saya yakin kok Bu Lela akan berhasil ya. Teruskan kerja kerasmu sebagai jangan ragu-ragu untuk berdiskusi tentang perkembangan selanjutnya untuk sampai berbagi dengan waktunya hanya Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.